Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wina Munawaroh, kelas 11 F3. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi sediaan larutan dan suspensi. Larutan. Larutan adalah sediaan cair yang mengandung satu atau lebih zat kimia yang terlarut. Komponen dari suatu larutan adalah solutio, zat pelarut, dan solvent, pelarut. Macam-macam pelarut selain air. 1. Etanol, misalnya untuk kamfer, iodium, mentol. Kedua, gliserin, misalnya untuk tanin, zat samak, boraks. Ketiga, eter, misalnya untuk asam salisilat, kamfer, dan mentol. Keempat, minyak, misalnya untuk kamfer dan mentol. Kelima, parafin liquid, untuk serak, minyak-minyak, kamfer, klorbutanol. Keenam, eter minyak tanah, untuk minyak-minyak, lemak. Macam-macam larutan. 1. Berdasarkan konsentrasi solut dalam solvent. Kedua, berdasarkan cara pemakaian. Berdasarkan konsentrasi solut dalam solvent, bila zat A dilarutkan dalam air atau pelarut lain, akan terjadi tipe larutan sebagai berikut. A. Larutan encer, larutan yang mengandung sejumlah kecil zat A yang terlarut. B. Larutan, larutan yang mengandung sejumlah besar zat A yang terlarut. C. Larutan jenuh, larutan yang mengandung jumlah maksimum zat A yang dapat larut dalam air pada tekanan dan temperatur tertentu. D. Larutan lewat jenuh, larutan yang mengandung jumlah zat A yang terlarut melebihi batas kelarutannya di dalam air pada temperatur tertentu. Berdasarkan cara penggunaannya. A. Larutan oral, yaitu poisonous obat minum, eliksir, sirup, netralisasi, satu rasio, dan vocio effervescent. B. Larutan topikal, yaitu collyserum, gutae ophthalmicae, gargarisma, litus oris, gutae nasales, gutae auricularis, inhalation, lavement, douce, dan epitema. Keuntungan dan kerugian sediaan larutan. Keuntungan. 1. Lebih disukai anak-anak. 2. Menjamin adanya keseragaman dosis. 3. Mudah diberikan kepada pasien yang sukar menelan sediaan padat. 4. Lebih mudah diabsorpsi dibandingkan tablet atau kapsul. Kerugiannya. 1. Tidak cocok untuk obat-obat yang tidak stabil dalam larutan. 2. Volume bentuk larutan menjadi besar. 3. Ada obat yang suka ditutupi bau dan rasanya. Suspensi. Menurut FI edisi 5, suspensi adalah sediaan cair yang mengandung partikel padat tidak larut yang terdispersi dalam fase cair. Macam-macam suspensi. 1. Berdasarkan cara pemakaian. 2. Berdasarkan cara penggunaan. Berdasarkan cara pemakaiannya. 1. Suspensi yang siap digunakan. 2. Suspensi yang berupa campuran padat yang harus dikonstitusikan terlebih dahulu dengan pembawa yang sesuai segera sebelum digunakan. Sediaan ini disebut untuk suspensi oral dry suspensi. Pada etiket dry suspensi harus tertera. 1. Volume cairan pembawa yang diperlukan. Kedua, sebelum digunakan dilarutkan atau disuspensikan dahulu dalam cairan pembawa. Berdasarkan cara penggunaan. 1. Suspensi oral. 2. Suspensi topikal. 3. Suspensi tetes telinga. 4. Suspensi obat mata. 5. Suspensi untuk injeksi. 6. Suspensi injeksi terkonstitusi. Dan 7. Suspensi untuk lavement. Bahan pensuspensi atau suspensi agen. 1. Bahan pensuspensi dari alam. A. Golongan gum, yaitu gummi, arase, chondrus, tragacan, algin. B. Golongan bukan gum, yaitu bentonit, hektorit, dan vegum. 2. Bahan pensuspensi sintetis. A. Derivat selulosa, yaitu metil selulosa, CMC, hidroksimetil selulosa. B. Organik polimer, yaitu karbopol 934 dan karbomer. Cara pembuatan suspensi. 1. Metode dispersi, yaitu dilakukan dengan cara menambah serbuk bahan ke dalam medium pendispersi, kemudian baru diencerkan. Kedua, metode presipitasi, yaitu dilakukan dengan cara bahan obat yang akan didispersi dilarutkan dahulu dalam pelarut organik seperti etanol, propilenglikol, dan polietilenglikol. Untuk membuat suspensi yang stabil secara fisis. 1. Menggunakan struktur vehicle untuk menjaga partikel di lokasi dalam suspensi.
Kedua, menggunakan prinsip-prinsip fluktuasi untuk membentuk vlog. Meskipun cepat terjadi pengendapan, tetapi dengan penggojokan dengan mudah disuspensikan kembali. Cukup sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.